لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Kemana aja? Kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya Nabi wa قد اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما. معاشر المسلمين رحمكم Allah, mari kita lanjutkan lagi kita rutinitas kita pada salat maghrib agar tetap istiqamah, karena sesuatu ibadah yang istiqamah lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ibadah itu sedikit atau sebentar, misalnya 15 menit, 20 menit. Ahabbu ilallah adawamuha wa anfa'uha. Kita lanjutkan kajian kita yang minggu kemarin tentang kita berusaha dalam hidup, bekerja, mencari nafkah untuk anak istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang mengatakan bekerja itu adalah satu kebutuhan untuk memenuhi kehidupan. As-salabat dunia, mencari nafkah dunia. As-salabat dunia halal, mencari nafkah dunia yang halal, yang barakah. As-salabat dunia halal istighfar anil nafkah, mencari nafkah dunia yang halal agar terhindar dari perkara meminta-minta. Istighfar anil nafkah atau pengemis, kata kasarnya seperti itu.
dunia yang halal agar terhindar dari perkara meminta-minta atau menjadi pengemis. Ini perlu, patut dan harus kita renungi. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, tukang ojek kan, tukang kayu kan, atau petani sekalipun, kalau diniatkan mencari nafkah yang halal, yang thayyibah, diniatkan untuk menafkahi anak cucu, anak istri. Imam Ali Al-Khawwaz, ahli filsafat, bahasa tasawuf, ahli fikih, dia mengatakan an-najjar nisbatuhu fi mansar wal falah dzikruhu fi fahsi. Seorang tukang kayu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berjuang untuk menafkahi anak istrinya dengan nafkah yang halal, dia mengandalkan gergaji, palu atau pahatnya. Dan seorang petani al-falah al-dzikruhu fi faksi, dengan cangkul. Seorang petani berzikir dengan cangkul, diniatkan bekerja di ladang, di sawah untuk mencari nafkah yang halal, menghidupi keluarganya, mendedikasikan dirinya sebagai petani. Kalau pekerjaan apapun, tukang ojek kan, juru tulis kan, salesman kan, dia akan menggunakan alat seperti cangkul, seperti obeng, seperti gergaji, seperti pahat. Di akhirat nanti dia akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai asar. Sebagai asar. Asar ini saya ibaratkan kalau bapak intiqal, bergerak dari rumah ke masjid dalam waktu hujan, berjalan ke masjid, itu telapak kakinya basah atau berpasir karena percikan air dan debu. Itu adalah asar. Kalau bapak berjalan dari rumah menggunakan motor ke masjid, motornya itu menabrak kubangan kayu, kubangan lumpur, itu adalah asar, bekas atau kandangan. Semua alat-alat yang kita pergunakan bekerja untuk mencari nafkah yang halal untuk anak istri, dia akan bersaksi di hadapan Allah, memberatkan kita untuk amal-amal kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apapun profesi kita, kalau kita niatkan lillahi ta'ala untuk mencari rezeki yang halal, bukan rezeki yang haram, untuk menghidupi anak istri, insyaallah keberkahan dalam keluarga itu akan timbul, akan nampak. Kita sebagai pegawai negeri pergi pagi
rutinitas setiap hari kita jalankan, mendapatkan gaji atau ukron, kita berikan makan untuk anak istri, anak-anak kita menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Itulah suatu kebahagiaan dalam rumah tangga. Bahwa rezeki yang halal, yang barokah yang kita berikan menjadi darah daging untuk anak istri kita, istri menjadi istri yang penurut, berbakti kepada suami, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, wasa'ayatu ala ahlihi, mencari rezeki mencukupi keperluan keluarga. Ala ahlihi, kita mencari rezeki, kita niatkan untuk keluarga, anak istri. Nanti di akhirat, apa-apa yang kita lakukan dengan alat-alat yang kita perkeluarkan, dia akan menjadi saksi di hadapan Allah, memberatkan amal-amal kebaikan kita. Karena suatu kebanggaan bila seseorang ditanya, "Mas, mau pergi ke mana pagi-pagi hari setelah sarapan? Mau berangkat kerja?" Kita akan sebut mau ke ladang, mau ke sawah, mau ke bengkel, atau kita bilang mau ke kantor. Itu merupakan makanan rohani, berbeda dengan orang yang pengangguran. Masyaallah muslimin rahimahullah. Ada orang bekerja, ada orang makan setelah bekerja, ada orang makan sebelum bekerja, ada orang rekeningnya sedikit, tetapi itulah impian bagi orang yang terlilit hutang. Ada orang bekerja sebagai tukang ojek. Yakinlah bahwa itu sangat berharga, karena berapa banyak orang yang sulit mencari kerja. Jadi tukang ojek adalah satu kebanggaan untuk seseorang dibandingkan orang yang sedang menganggur. Orang yang di rekeningnya, rekening tabungannya sedikit, patut disyukuri, karena itu adalah impian bagi orang yang terlilit hutang. Orang yang sehat patut disyukuri, karena itu adalah impian. Orang yang sedang sakit, terbaring di rumah sakit, tak berdaya. Kalaupun kita tidak punya uang makan seketemunya, yakinlah itu juga patut disyukuri. Kita masih hidup, masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu merupakan impian dan bangga berjuta-juta manusia yang telah meninggal dunia. Walaupun kita mempunyai hanya sekedar sendal jepit, yang itulah patut disyukuri. Kalau itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berapa banyak di luar sana orang yang tidak bisa berjalan menggunakan kursi roda ataupun tidak punya kaki. Masyaallah muslimin rahimahullah, kembali lagi bersyukur. Bersyukur kita masih bisa bekerja,
memenuhi kebutuhan keluarga, untuk mencari rezeki yang halal. Yang ketiga dari hadis Rasulullah SAW, wa'ataha ala jar, berbagi, mencari nafkah, berbagi kepada tetangga dalam rangka kita menghormati, menghargai tetangga. Bahasa Jawanya, kalau kelebihan rezeki diparangi tombol. Kita ada kelebihan rezeki, mungkin 20.000, mungkin 30.000, kita buatkan makanan kue puding untuk tetangga, kanan atau kiri, atau di seberang rumah. Atau kita punya kelebihan rezeki, kita buatkan makanan untuk ahli-ahli ibadah yang ada di masjid. Mungkin membuat goreng atau membuat segala macam kue, kita bagikan ke masjid sehabis tahlilan atau sehabis taklim. Ini penting, patut dan harus kita renungi. Semua yang kita lakukan di dunia ini, terutama bersedekah, itu akan menjadi tempat naungan kita nanti di akhirat. Orang yang banyak bersedekah, kuburnya akan diterangi dengan amal-amal sedekah. Amin ya rabbal alamin. Semua yang kita lakukan di dunia ini tidak lepas daripada perhitungan catatan amal malaikat rahim dan amin. Kalau ketiga tadi kita lakukan, lanjutan daripada hadis Rasulullah SAW, wa ba'athallahu yawmal qiyamah wa wajhu kal qamari lailatul badr. Nanti di akhirat kalau kita melakukan yang tiga tadi, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti bulan purnama tanggal 15. Wajahnya akan terang benderang karena dia mendedikasikan dirinya untuk keluarga, untuk anak istri, dan berbagi kepada tetangga. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Ada orang nanti dibangkitkan di akhirat dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Dia protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rabb, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Waktu hidup di dunia, aku bisa melihat, membedakan yang warna merah, warna hijau, dan warna selain warna-warna yang merah. Semua warna dia bisa melihat, tidak perlu meraba-raba. Kenapa dibangkitkan dalam keadaan buta? Karena semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dia abaikan. Ajaran sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia abaikan. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Jadi patut, harus, dan kita jadikan ibrah, kita jadikan pelajaran bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini akan mendapatkan balasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa Jawanya apik diwaris apik, buruk dibalas buruk. Janganlah kita
doakan tetangga kita yang sedang kesusahan, yang sedang terlilit-litan. Semoga diberikan rezeki yang banyak, yang luas, yang halal, yang barokah. Kita doakan untuk anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu. Semoga diberikan kesehatan, diberikan kecerdasan, sehingga mudah menyerap ilmu pengetahuan secara gampang dan menjadi anak-anak yang pintar, jadi anak-anak yang saleh dan salehah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Ala hadhihi niyyah wa bi kulliyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'al iftah lana abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal ruh wa abwabal sihat wa abwabal rizq wa abwabal riyah. Allahumma a'ti raqabana minan nar wa riqaba azwajina minan nar wa riqaba abaina wa ummahatina wa dhurriyyatina minan nar ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa basyiril Fatihah wa bi qaramatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya farizal ham wa ya kasifal gham wa ya dafi'an bala ya Allah wa ya dafi'an bala ya Rahim wa ya dafi'an bala ya Rahman. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Taklim rutin pada sholat maghrib Masjid At-Taqwa Perumahan Kota Bumi 2, Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten telah terlaksana. Dan kepada saudara-saudaraku yang mengikuti ataupun menonton video ini, saya doakan semoga Allah berikan keberkahan, berikan keselamatan dan kesehatan, serta kelancaran rezeki dan usaha, serta penghasilan finansial yang banyak halal barakah untuk beribadah kepada Allah, dan juga dimudahkan segala urusan di dunia wal akhirat. Di dunia wal akhirat juga diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah jumroh umrah ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Amin 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 ya Allah rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sebagai bentuk keistiqomahan yaitu membaca surat Al-Mulk. Minggu? Enggak. Aku pulang deh, mau makan. Ya. Ini tadinya apa? Kau pulang. Oh, ini. Saya